Kula tesih emut niki rungokno tenan, niki mboten guyon tenan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'iya annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya nabi itu harus cucu-cucunya nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin wong sing gak jelas asal usulnya itu ya rahasia. Justru nabi dari putra nabi, buyut-buyutnya nabi itu bentuk penghormatan Allah, memilihkan nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobiyah Gus, dadekno nabi mesti turunan nabi. Ya kowe sing keliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok enut itu anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, iya wis apik ngono banyak. Jadi nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobiyah, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial, dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, bapak ibunya Nabi fil jannah, semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul ula bikhulahu qallatadha nujumahal jauza habada ikdu sudati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah, itu orang-orang Yasrib. Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah. Itu banyak yang ahli kitab. Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku Nabi? Turunannya siapa? Karena indukan turunan Nabi itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu lah. Kalau aku muni Israel, bully. Israel itu negara nggak diakui kita. Muni Palestina, ning Quran ra ono bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi ra usah dihadapi barno. Israel lah bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqam Ibrahim. Makanya dawuh Mbah Mun aja geman ninggal tiba ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan simtud duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Barjanji. Wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisaluhu Saniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki. Mboten kok niat ngetokno apal, nyen kula apal tenan. Paling gak apa sapal ya apa kok pasal ya lali lang jeneng manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Akhirnya, lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Dan ketika Nabi Ibrahim hidup Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Safa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda baitikal muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah.
termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalibi wasmuhu Syaibatul Hamdi khumidat khisaluhus saniyah. Terus diteruskan sampai wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Itu kayak apa pinternya Sayyid berjanji. Nah, bukti artifak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artifak atau ma'athirun nubuwah itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawai Sayyid Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makom Ibrahim. Atas nama teknik matof itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan, karena itu bukti atharun min athari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan nanti suatu saat orang tanya, buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah? Tapi dengan bukti artifak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua yaitu Hijir Ismail. Bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijir Ismail. Hijir itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil ya sudah, ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedhus itu ya deket-deket Ka'bah. Dia bikin kamar ya dekat Ka'bah. Namanya Hijir apa? Ismail. Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ya akhirnya nikah sama bukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi Nabi, kalau seorang Nabi harus turunan Nabi sinten Ibrahim. Ini di sini hebatnya Sayyid berjanji. Beliau mengarang begitu tertib untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ngendikan wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail anisbatuhu wa muntam. Terus terakhir tadi ada mahalul qiyam, ada macam-macam kula suwun seperti dawuh Gus Yasin. Orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sayyid Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrakhuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak wis kriting, pesek, wireng. Kuwi ku enak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi pas lahir diakikohi. Sumpene kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng, padahal tanggane do gremeng asline gantenge nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenangkan. Padahal itu jelas kritik. Nurnya, pinter, wajahnya sempurna ya ta'ala la wajhuhu talalu al-qamari fil lailatil badri. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaratun anil farah bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya Nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharamkan maulid, tanyakan ke dia. Apa dia berani mengatakan limadza tafrakhuna bin nabi? Wong anak sing kriting ndek wae pas lahir mbok seneng ya apa meneh iki lahire Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan kedua mereka, syubhah itu klaim mereka, yaumu wiladatihi wa yaumu mauti. Nabi itu lahir hari Senin, tapi beliau juga wafat hari Senin. Kenapa engkau syukuran hari Senin padahal hari itu juga wafatun Nabi? Kenapa tidak kamu jadikan yauma husnin wa yauma asafin, hari susah dan hari sumpah? Terus jawabnya Sayyid Muhammad mengutip dawuh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Haulal Ikhtifal, inna syari'ata hatsat ala idhari surur. Syariat itu hanya mendorong supaya orang itu senang. Buktinya ketika anak kamu lahir disunatkan nyembelih kambing menunjukkan seneng. Tapi ketika keluarga kita meninggal justru syariat melarang niyahah, melarang meratapi berlebihan. Artinya apa? Ketika hari Senin adalah punya dua sisi, yaitu yaumul farah,
bimaulidin Nabi, sekaligus yaumul huzn biwafatin Nabi. Itu yang dihitung syariat adalah yaumul wiladah, yaitu yaumul faroh. Sebagaimana ada akikah lil wiladah tapi tidak ada akikah lil wafat. Jadi itu tadi meneruskan argumen yang dibangun Gus Yasin. Terus kemudian implementasi seneng itu macam-macam. Kalau Sayyid Ali yang punya Simtud Duror meredaksikan walana busyra bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbad. Walana lan ikut duwe kita al busyra te seneng banget. Bisadin kelan anane kebahagiaan mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu yan fadu bakal ilang apa sakdu. Kita ini harus selalu senang dan senang terus menerus. Yang kesenangan ini tidak mungkin habis. Haitsu utina atoan, karena kita diberi hadiah biwujudil Mustafa dengan adanya Kanjeng Nabi sing jama'al fakhrul mu'abbad yang mengumpulkan semua keagungan yang abadi. Terus kalau berjanji tiba ada istilah sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu, akan bahagia orang yang menikmati lahirnya Nabi dan wanjala anhul hazinu, sifat susahnya akan hilang. Ada lagi bentuk bait busyra lana apa? Nilnal muna zalal ana wafalana. Busyra lana kita senang, nalal muna kita mendapat, nilnal muna kita mendapat yang kita inginkan, zalal ana yang repot-repot menjadi hilang, wafalhana yang nyaman menjadi datang. Jadi semua itu implementasi dari senang bimaulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak sing teko untuk berkat ora usah bayar yo mari seneng. Mulane kula suwun nak maulid itu aja tarikan temen-temen, marahi sing ora seneng. Dadi niat maulid kudu sing seneng, minimal gak tarikan. Bing sing teko iku seneng. Ya tapi nak kowe iku maulid kok seneng terus gak urun iku ya ora didikane Kanjeng Nabi. Wah atur-atur dhewe lah. Pokoke wis niki wis kula dhewe ora pati paham wis mungkin niki pokoke ngono lah. Niki terus kula suwun nak maca tiba, maca Simtud Duror berjanji dijiwai. Termasuk kenapa harus ada penjelasan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya orang yang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah Muhammad ini orang yang luar biasa. Ternyata beliau lahir dari rahim seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti nggak ada bedanya dong. Mereka mengatakan nabi kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Al-Karim Ibnul Karim. Mereka terus tanya, lalu Muhammad anaknya siapa? Akhirnya Allah memberi penjelasan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad adalah turunan Khalilur Rahman Ibrahim. Buktinya apa? Di situ ada jejak Ibrahim. Dan Ibrahim saat meninggalkan Mekah, lalu ada pertanyaan, lah kenapa Ibrahim makamnya di Hebron di Israel? Ibrahimnya pulang tapi anaknya ditinggal, yaitu dengan menjelaskan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dengan demikian clear bahwa suku Quraisy adalah suku yang lahir dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Dan semuanya punya tradisi yang luhur. Nah tradisi ini yang terus dipuji oleh beberapa kitab madaih. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhal ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Jadi hafidhal jogo sapa ilahu pangeran karomatan krono ngekei penghormatan di Muhammadin kedua Nabi Muhammad abau ing mbambahe Kanjeng Nabi al amjada sing luhur-luhur saunan krono ngrekso ismi maring asmane Nabi. Nabi nanti kan pasti mengharamkan zina, itu pasti. Maka bapaknya ya tidak pernah zina, mbahnya ya nggak pernah zina. Jangan sampai ada perkataan Nabi ngaramkan kemudian dituduh mbah-mbahmu ya seperti itu. Maka di antara syama'il, di antara kelebihan Nabi adalah babahnya apa? Tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Taroku podo ninggal sapa babahe Nabi asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing abaan Nabi apa aruhu cacate zina min adami wa ila abihi wa ummi. Terus kula suwun niki wonten Habib Hasan niki kanca kula sangat mahabbah beliau sering ketemu kula seneng sekali kalau pernah dititiki. Tapi nak ngundang dinego Habib karena kula niku kan pondok kula niku pondok Quran gini perlu dimaklumi. Pondok Quran itu benten nggih, kalau pondok kitab itu anak 100 diujar sekali bisa, Habib. Tapi kalau pondok Quran 5 saja bingung no. Mergo story sitok. Ya ono sing lanyah, setengah macam-macam. Nah, sampeyan percaya jajal setor kula. Enggak terus gak khatam-khatam. Sampai kiai ini bingung. Fam bajasat fanjo. Bareng wae alimun hakim.
Kiai ini lagi alim, hakimun alim, boten mbah niki kira terus kene dibantah. Kono alimun hakim, ono sing hakimun. Mane zaman kula riyen setor iku falamma dzahabu bi salah digenti wawu walamma dzahabu bi surat Yusuf ono falamma ono napa? Nang sampean Yasin wae ingkana la sahata wa hidatan fa idzahum khamidun barang wis fa idzahum jamila dirap turun balik fa idzahum khamidun. Jare sing ngaji wah gak barbar balik ning ngarep. Lagi Yasin wae ngono apa meneh sak Quran. Kadang dase watin gurine wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Wong dase watin kok ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassul. Iku malaikat Jibril bingung ngadepi. Iki piye ngarepe watini kok gurine wal asri. Nak politik kombinasi nasionalis religius dan iki Quran. Terus itu Beb yang menjadikan saya tidak mudah menerima undangan kecuali pernah sepuh keluarga guru karena iktidar lah saya ini memang pondok saya warisan dari bapak itu pondok Quran jadi ya masyhul memang benar-benar saya ini sibuk untungnya agak diangkat pegawai Pemprov Gus Yasin tadi makanya ya ngoten mawon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.